Nama dulu Pak, nama Ya. Bapak siapa? Nama Bapak Wawan Hairul Anwar, kemudian lahir 16 Mei 1968, 68. alamat tinggal sekarang di Pasarian RT 3 RW 1 Desa Pasarian, Kecamatan Pamijahan. Bapak itu anak dari siapa Pak? Anak Bapak Ukar Sukarudin. Dan Pak Ukar Sukarudin itu adalah tangan kanannya Pak Soleh Iskandar. Jadi disebut tangan kanan karena Bapak saya itu adalah orang yang selalu menemani Pak Soleh Iskandar. Bahkan ketika Pak Soleh Iskandar di penjara, itu yang bisa menjenguk ayah saya itu, Pak Ukar. Jadi kemudian yang menempati rumah Pak Soleh Iskandar juga ketika Pak Soleh Iskandar di penjara, itu adalah Pak Ukar dengan ibu saya, Ya, Pak. Ibu Siti Rubiah. Ibu Siti Rubiah. Untuk orang Pasarian aslinya itu Bapak Uka sendiri atau ibunya Bapak? Ibu, tapi Pak Ukar juga termasuk orang Pasarian karena kan berada di wilayah Pelton. Oh, Pelton itu masih satu wilayah dengan Pasarian dulu. nah, berarti Ibu Rubiah bisa dibilang adalah orang Pasarian aslinya. Dari turunan yang mana Pak? Turunan Ibu Hajah Maimunah. Ibu Hajah Maimunah itu adalah bibinya Pak Soleh Iskandar. Bibinya Pak Soleh Iskandar. Pada tahun 1968 ya Pak, 6 tahun kemudian Bapak kan umur sekolah SD, SD sekolah dasar. Nah, Bapak sekolah di mana Pak? Kebetulan Bapak dari mulai MI sampai Aliyah di MI Ibnu Hajar, kemudian MTS Ibnu Hajar dan Aliyah Ibnu Hajar. Ada salah satu narasumber yang mengatakan bahwa MI Ibnu Hajar itu dulunya bernama LPPUI. Apakah Bapak pernah mengalami itu? Nah, ini ada apa ya? Kalau dari segi nama, betul namanya LPPUI Ibnu Hajar. Pada tahun berapa tuh Pak? Bapak sekolah di MI itu berarti tahun 85 lulus ya. 85 lulus berarti dikurang 6 tahun itu masuk ke MI itu. Dan 1985 itu Bapak lulus di MI Ibnu Hajar. Namanya memang betul namanya LPPUI Ibnu Hajar. Nah, di kaosnya itu, di kaos kan berdua ada kaos olahraga ya. Ya. Tapi secara administratif, bahkan kalau dilihat dari ijazahnya, dari rapotnya, itu justru tidak tertulis nama LPPUI. Jadi misalkan kan di ijazah itu kan dulu mah sekolahnya itu masih nginduk ke negeri. Jadi lulusan Min Sadeng, ya negeri Sadeng, Babakan Sirna, asal sekolah MI Ibnu Hajar. Jadi tidak LPPUI Ibnu Hajar. Iya. Kalau di namanya betul ada nama LPPUI Ibnu Hajar, tapi di secara administrasi Bapak belum pernah melihat ada nama LPPUI. Itu aja sejadi penasarannya. Itu sampai Bapak lulus berarti namanya masih LPPUI itu? Namanya LPPUI tapi di jasa bukan LPPUI. Itu sampai tahun berapa tuh Pak? Nah kemudian ke sini kan ada yayasan ya, Yayasan Darul Hijrah. Berdiri tahun berapa tuh? Yayasan Darul Hijrah itu secara baik de facto dan de jure, secara de facto-nya itu yayasan itu berdiri tahun 1981. Dibuktikan dengan ada akte yayasan, akte notaris yayasan, kalau nggak salah nomor 21, akte notarisnya namanya Ali Harsoyo. Ali Harsoyo. 1981. Nah itu baru ada nama Yayasan Darul Hijrah. Yayasan Darul Hijrah itu secara formalnya punya aktenya itu tahun 1981. Sejak itulah Ibnu Hajar itu berada di bawah
naungan Yayasan Darul Hijrah Tahun 81. tahun 1980. Berarti setelah apa? Bapak kan lulus tahun 85 ya? Berarti sebelum Bapak lulus pun udah berganti Udah yayasan? berganti sebetulnya. Di tengah jalan itu sudah. Nah, kemudian muncul lagi masalah ketika tahun 90-an. Apa tuh Pak? Masalah waktu itu di masyarakat, terutama para pengurus yayasan, ada dua kubu. Sebagian besar guru Ibnu Hajar menginginkan bahwa lembaga Ibnu Hajar itu berada di bawah Yayasan Darul Hijrah. Ya. Kemudian ada sebagian tokoh masyarakat, kalau nggak salah saya sebutkan waktu itu ya, gurunya itu mungkin yang paham Bali dengan Pak Ijai, ditambah dengan tokoh masyarakatnya Pak Soleh Iskandar dengan Kiai Haji Abdul Majid. Mereka menginginkan agar Ibnu Hajar itu berada di bawah PUI tahun 90-an. Seluruhnya dari MI Waktu itu iya seluruhnya. Tapi karena mungkin terjadi tidak ada satupun yang mengalah, akhirnya waktu itu dibagi dua. MTS ke bawah, berarti waktu itu kan belum ada TK ya. Udah ada TK, dari mulai TK, MI, MTS itu berada di bawah Yayasan Darul Hijrah. Kemudian Alia berada di bawah PUI. Tahun berapa itu Pak tepatnya? Kira-kira tahun 90-an. Pak Soleh Iskandar pun ikut berperan dalam. Enggak, Pak Soleh Iskandar kan sudah di Bogor. Di Bogor. Itu pengurus yayasannya ya orang-orang pasarean lah. Pak Soleh Iskandar mungkin hanya sebatas pendiri waktu itu ya. Jadi mungkin tidak terlibat langsung dalam keputusan itu. Jadi saya sih mampu mengapa misalkan sebagian besar masyarakat pasarean ingin berada di bawah lembaga Yayasan Darul Hijrah, tidak berada di bawah PUI. Misalkan kalau misalkan lembaga Ibnu Hajar ini di bawah PUI, berarti yayasan yang akan hilang. Ya. Kemudian akhirnya itu bersekutu, masalah itu tetap ingin berada di bawah Yayasan Darul Hijrah. Pak, kalau TK itu berdiri tahun berapa berarti Pak? TK 96 ya kalau nggak salah. Oh, tahun 96. Kalau nggak salah. Tapi coba nanti tanya. Kalau nggak salah 96 sih. Berarti bisa jadi kejadian itu tuh terjadi di atas tahun 96-an ya? Iya. Nah Pak, untuk Yayasan Darul. Enggak, tahun 90-an yang PU itu. Oh. Tahun 90-an. Iya. Tapi katanya TK awal mula ada tahun 96. Berarti kan belum masuk berarti waktu itu. Kalau nggak salah 96 kalau TK. Ya. Nah, kemudian Pak, Yayasan Darul Hijrah itu berdiri tahun 1981. Ya. Saat itu kenapa ada Yayasan Darul Hijrah? Apakah mengikuti undang-undang atau apa tuh Pak? Ya, pertama pemikiran Pak Soleh Iskandar cukup luar biasa ya. Sudah jauh visinya ke depan. Ya. Visinya ke depan, kemudian karena Pak Soleh Iskandar itu hidup di luar, hidup di kota, jadi situasi kondisi yang dibutuhkan pada saat itu dia paham. Nah, berarti paham itu terutama dalam lingkup pendidikan, dalam lingkup dakwah harus ada yang menaungi. Maka di bawah adalah Yayasan Darul Hijrah itu. Berarti bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan undang-undang itu, bukan? Di samping kebutuhan undang-undang, tapi yang saya melihat sih yang lebih arahnya itu kepada keperluan lembaga harus berada di bawah sebuah naungan namanya yayasan. Sedangkan waktu itu Pak, untuk undang-undang itu kan tahun 2001. Iya, jadi kan yayasan juga terus mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan, saya juga belum tahu persis apakah undang-undang yayasan sudah ada atau belum pada saat itu tahun 81. Hanya kalau saya melihat Pak Soleh Iskandar itu. Pak Soleh Iskandar itu melihat karena dia hidup di luar, jadi sudah tahu perkembangan dunia pada saat itu dan menganggap bahwa di pasar itu perlu sebuah yayasan. Untuk apa tuh Pak fungsi dari adanya yayasan? Kan yayasan itu kan sebetulnya nama asalnya itu adalah Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Darul Hijrah.
Dulu tuh. Dulu itu namanya itu. Berarti untuk membangun, pertama yang berarti untuk memajukan pendidikan yang ada di Pasarean. Kemudian yang kedua untuk membangun Qaryah Thayyibah itu. Qaryah Thayyibah itu adalah kampung yang baldatun thayyibatun, kampung yang makmur, kemahrifah rojinawi, namanya Qaryah Thayyibah kalau nggak salah. Bahkan dulu juga sering Pak Soleh Iskandar mengadakan semacam pelatihan bagi para ulama untuk membangun Qaryah Thayyibah. Apa aja? Ya, bagaimana menjalankan yayasan itu bisa menjalankan kampungnya itu bisa dari segi ekonominya maju, kemudian dari segi peradabannya maju, dari segi budaya maju, dari segi segala macam lah maju ya. Pada saya itu makanya ada Qaryah Thayyibah itu. Qaryah Thayyibah adalah kampung yang subur makmur di Rojinawi. Sering dulu di Pasarean. Di mana tuh Pak? Di masjid, di aula masjid. Tahun berapa tuh Pak? Bapak tahun berapa ya? Pernah Bapak ikut di Pasarean, pernah ikut tahun 94-an kali ya, atau 95-an lah. Ada Muzakaratu Adwal Ulama. Muzakaratu Adwal Ulama itu adalah diskusinya para ulama dan para pendai untuk membangun sebuah kampung yang beradab. Dan juga pernah dikirim Bapak Mak Iroy, Pak Iroy, kemudian siapa lagi? Pernah dikirim ke Istiqlal untuk ikut Muzakaratu Adwal Ulama. Pernah juga Bapak dikirim ke pesantren Parung, pesantren Darul Mutakin. Itu juga untuk pelatihan membangun kampung yang beradab, Qaryah Thayyibah itu, kampung yang baik lah gitu. Nah itu di situ ada seminar kayak ada pelatihan atau bagaimana caranya itu gimana tuh Pak? Seminar, terutama kan waktu itu kan ada pengembangan ekonomi, misalkan tanam palem di itu, misalnya bagaimana tanam ini bisa menjadi sebuah penghasilan yang baik. Kemudian perikanan. Di sini ada Pak? Dulu perikanan ada, kemudian peternakan, kan semuanya Pasarean itu dulu hampir semuanya ternak ayam. Nah itu ternak ayam itu katanya dari Cina itu ya Pak? Iya dari Cina. Bapak tahu nggak tuh Pak gimana ceritanya itu? Awalnya kan hampir semua masyarakat Pasarean itu ingin bangkit ya secara ekonomi. Kemudian semuanya seragam ternak ayam. Nah, kemudian hampir semua keluarga ternak ayam. Tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa ya? Tahun waktu itu masih Bapak di Sanawiyah, sekitar tahun 86-an lah, 86 sampai tahun 90-an. Oh, sampai tahun 90. Ya, 90, tahun 90-an lah. Sudah 86. Itu sudah ternak ayam di kita. Kemudian berkembang, tapi karena kita tergantung pada yang punya pakan Cina itu, akhirnya bangkrut karena harga pakan itu naik tinggi, kemudian harga telur tidak seberapa kan. Harga telurnya turun gitu ya Pak? Turun, akhirnya bangkrut semuanya. Nah, setelah itu pindah ke perikanan. Oh, jadi dari awal setelah pensiun militer itu menjadi petani, kemudian ayam, kemudian setelah ayam baru ke perikanan. Sampai sekarang kan kebanyakan perikanan. Dan itu apa lagi tuh Pak? Ciri-ciri misalnya orang Pasarean tuh pernah jadi apa lagi? Seperti kayak selain petani, peternak gitu nih. Ya, sebagian petani, peternak ya, kemudian perikanan. Kalau sekarang sih sudah tidak punya ciri khas lagi ya. Karena warga Pasarean itu yang jadi PNS juga ada sebagian, paling 5% lah. Kemudian yang wira swasta juga ada lah. Memang kebanyakan kepada itu. Nah, terus Pak, dulu katanya Ibnu Hajar itu MA-nya ya dijadikan PUI, kemudian merosot ya Pak. Nah, gimana ceritanya itu Pak? Nah, kan waktu itu sekitar tahun 88 ke tahun 2000 88 ke 96 ya.
kan bubarnya Alia itu tahun 96. Sama sekali tidak ada siswa, bahkan bapak yang memindahinnya. Siswa terakhir itu Dipindahkan kemana tuh Pak? ada yang ke Taman Islam, ada yang ke Aulia. Gitu. Kenapa dipindahkan Pak? Karena pertama murid sebetulnya ada, ya itu tidak jelas lagi yang mengelolanya. Sementara kan di satu sisi masyarakat Pasarean, hampir mayoritas masyarakat Pasarean termasuk pendidik Pasarean itu ingin berada di bawah yayasan, tapi Alia berada di bawah PUI. Nah, karena ini Alia itu dianggapnya adalah berada di bawah pengelolaan PUI, maka banyak masyarakat Pasarean yang membiarkan itu, dibiarkanlah Alia ini MA ini karena berada di bawah yayasan PUI tersebut. Artinya masyarakat itu tidak lagi mengurus kepada lembaga Alia. Sementara PUI pada saat itu pengelolaan terhadap Alia itu hampir tidak ada. Ya. Kemudian seiring waktu akhirnya tidak ada yang mengelola, hanya bubar dengan sendiri. Tahun 96 bubarnya, saya masih ingat. Kebetulan saya yang memindahkannya. Waktu itu ada muridnya orang Pasarean, ada Harbu itu ya, kemudian Harbu, kemudian ada Nida BH dia, kemudian ada Andi. Adalah beberapa orang yang terakhir yang bapak pindahkan. Kira-kira ada berapa orang tuh Pak jumlah sisa waktu itu? Lupa lagi ya berapa ya? Lupa. Masih 20? Enggak sih, di bawah 20. Oh, udah 20. Sekitar 9 orangan lah gitu. Okay. Sedikit lah. Iya Pak. 9 sampai 11 orang itu. Nah, Gitu. itu kan untuk pengetahuan Bapak tentang pendidikan sekolah ya. Nah, coba kalau misalkan Bapak sebagai pemuda Pasarean pada saat itu. Nah, saat itu kegiatan apa aja Pak di kepemudaan Pasarean? 94 kebetulan Bapak sama sebutnya dari 93 ya. 93 ada Bapak, kemudian Pak Jamal, Pak Musin, Pak Amin, itu Pancep ya, dan beberapa pemuda yang lainnya mencoba untuk karena dilihat dari segi pendidikan sudah mulai turun ya, kemudian ingin membangkitkan dari seluruh aspek kehidupan sih pendidikan. Maka diadakanlah tahun 93 itu ada musyawarah kebetulan di rumah saya, musyawarah tentang bagaimana menghidupkan pemuda itu. Maka tahun 93 itu dirancang sebuah organisasi kepemudaan namanya Prisma Darul Hijrah. Prisma. Awalnya Prisma Darul Hijrah. Nah, tapi kemudian waktu itu belum bisa berjalan karena hanya sebatas rancangan. Dan kebetulan orang-orang yang tadi disebutkan ke saya, Jabar, Pak Encep, Pak Amin, Pak Musin, kecuali Pak Musin mungkin yang masih ada di sini. Jadi masih masih kuliah di Bandung. Jadi tahun 93 sudah ngobrol ke arah sana. Kemudian tahun 94 kembali, baru waktu itu menghasilkan sebuah lembaga kepemudaan namanya Prismada. Untuk Prisma sendiri apa Pak singkatannya? Prisma itu Pemuda dan Remaja Masjid Darul Hijrah. Jadi Prismada itu. Jadi Prismada. Kenapa diganti Pak namanya? Ya karena hasil musyawarah aja. Jadi kalau Prisma Darul Hijrah terlalu panjang, udah jadi singkat aja jadi Prismada gitu ya. Prismada. Nah hebatnya lagi Prismada ini kan waktu itu terjadi kepakeman ya di pengurus Yayasan Darul Hijrah. Kepakeman karena tadi itu awalnya dari keinginan sebagian tokoh masyarakat yang ingin berada di bawah PUI, kemudian sebagian besar masyarakat ada yang berada di bawah Yayasan Darul Hijrah. Nah dari persediaan itu berdampak juga, berdampak kepada tidak berjalannya yayasan. Jadi ketika tahun 94 itu, ketika kita kembali ke sini, yayasan itu ada tapi tidak ada. Wujuduhu keadamihi. Kalau dalam masalah ada tapi tidak ada gitu ya, karena tidak berjalan. Maka setelah dibentuk Prismada itu, yang pertama digarap oleh Prismada adalah bagaimana menghidupkan kembali yayasan ya, dihidupkan oleh yayasan. Nah, siapa yang menghidupkan, yang mencoba untuk melakukan menghidupkan kembali yayasan itu? Ada 11 orang. Siapa itu? Yang
Bapak ingat ya, Bapak, kemudian Pak Jabar, Pak Halim, Abdul Halim, kemudian Pak Salahuddin, kemudian Pak Pipin, Pak Maman Abdul Rahman, kemudian Endi Parit. Siapa Pak? Endi Parit. Parit. Berapa orang tuh? 7. Siapa lagi ya? Bapak, Pak Jabar, Pak Musin, Endi Parit. Pak Musin belum Pak, tadi Pak Halim ya. Pak Musin. Musin, kemudian Pak Pancep. Pipin. Pak Pipin sudah. Pancep enggak? Hmm. Kemudian Pak Pak Endi, Pak Salahuddin, Pak Maman Abdul Rahman. ya Pak Maman Abdul Rahman, pokoknya ada Ada 11. 11 orang aja yang melakukan itu terus beberapa bulan tuh melakukan musyawarah-musyawarah, bahkan tepatnya berkeliling di rumah-rumah itu untuk menghidupkan kembali. Nah, setelah hasil beberapa kali pertemuan, maka waktu itu dihasilkan bahwa saya sama beberapa pengurus yang lainnya untuk menghubungi Pak Yusuf Supendi. Beliau itu siapa tuh Pak? Beliau itu adalah salah satu warga Pasarean, tapi yang kira-kira punya potensi. Nah, saya ke Pak Yusuf Supendi itu kaitannya pertama meminta Pak Yusuf Supendi agar menjadi ketua Prismada. yayasan. Oh iya. Ya, kan itu dalam rangka menghidupkan yayasannya. Tahun 94 atau 95-an lah. Pak Yusuf Supendi itu 95 saya Pak Jabar ke rumah Pak Yusuf Supendi di Jakarta menyampaikan amanat masyarakat, amanat orang tua agar Pak Yusuf itu mau berkiprah ke Pasarean dan menjadi ketua yayasan. Pak Yusuf Supendi mau. Waktu itu ketua yayasannya yang setelah ini Pak Haji Hasan Basri. Yang apanya tuh Pak? Yang Sebelumnya. Pada saat situasi kritis yayasan itu. Ya. Situasi kritis yayasan itu hampir diambang ketidakmajuan lah, tidak ini Pak Hasan Basri itu sebagai ketuanya. Kemudian Pak Hasan Basri coba ke Pak Yusuf Supendi dan dipinta Pak Yusuf Supendi untuk menjadi ketua yayasan. Akhirnya mau tuh Pak Yusuf Supendi menjadi ketua yayasan selama 5 tahun. Pada tahun 95 sampai 2000 kalau nggak salah. Bapak lupa lagi sih ininya. Nanti harus dibuka ininya. Pan ada di Bapak juga SK-nya. Pasti cari dulu nanti. Barangkali bisa ditemukan. Bapak sebetulnya sebagai sekretarisnya. Pak Jabar bendaharanya Kang itu. Bapak Jabar itu ketua. Enggak, waktu ketua yayasan. Ketua yayasannya Pak Yusuf Supendi, Pak Jabar bendaharanya, Bapak sekretarisnya. Berarti itu berbarengan juga Bapak sebagai Prismada. Iya, hampir berbarengan. Cuman hanya berbeda ketuanya saja mungkin waktu itu ya. Iya. Berarti waktu itu menjabat di 2 tempat gitu. Kemudian apa lagi tuh Prismada? Prismada banyak juga sih mencoba melakukan gerakan studi Islam intensif. PSI. Pemuda, ya fokus SI ya. Pemuda dan kita mengadakan kajian Islam intensif di Masjid Darul Hijrah. Waktu itu diikuti oleh mungkin 100 pemuda dan 200 anak-anak usia SMA. Asalnya dari mana nih Pak? Dari 2 kecamatan. 2 kecamatan. Nah, dari kalau fokus SI sih mungkin pada akhirnya kan terus berkembang ya fokus SI itu. Tapi waktu studi Islam intensifnya studi Islam intensif di Darul Hijrah itu diikuti oleh 100 orang itu berasal dari Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulan. Gitu. Setelah akhirnya dari kegiatan studi Islam intensif itu kan bulan Ramadan ya, itu mereka belajar setengah bulan, mereka diinapkan tanpa dipungut biaya, makan gratis, kemudian pokoknya segala macam gratis lah. Ini tuh jatuhnya seperti sanlat ya Pak? Ya seperti sanlat. Kemudian
bubarkan Ramadan, kemudian kita membentuk sebuah organisasi yang bisa menindaklanjuti hasil Ramadan itu, namanya Fokus SII. Maka diadakanlah pengajian sebulan sekali. Ini Sebulan sekali pengajian pemuda. Itu berkembang sampai sekewadanaan. Kewadanaan itu mungkin kalau sekarang Bogor Barat. Bogor Barat dari mulai Dermaga, Ciampea, terus aja. Hampir diikuti oleh 4.000 pemuda kan ngaji. pada saat itu. Pada saat itu 2.000-4.000 pemuda. Nah, kalau untuk ini apa terakhir berhentinya kapan, Pak? Saya sih Nah, awal adanya reformasi itu tahun berapa sih? 98 ya? terus 98-an. Terus sampai 2000 lah. 2000 ini ada, kalau menurut saya seperti saya, waktu itu ada pengurus-pengurus Fokus SII yang terlibat dalam politik. Itu yang menyebabkan bubarnya. Berubah. Karena 98 itu kan apa namanya, pokoknya masa reformasi lah. Ada munculnya PKS, dan kebanyakan dari proses itu ke PKS itu. Akhirnya kan tidak semua orang PKS kan ya. Iya. Hanya Jadi berkala ya, Pak. Kemudian tuh apalagi Pak peran Prismada di Pasarean? untuk Fokus SII, kemudian tadi mencipta menghidupkan kembali yayasan kan ya, menghidupkan kembali yayasan, kemudian membentuk Fokus SII. Apalagi ya, yang seingat Bapak 2 sih. Itu yang besar gitu ya? Itu benar-benar berhenti di tahun 98 gitu, tahun 98. Enggak, yang apa? Yang Fokus SI dan enggak, tahun 2000-an sih. Tahun 2000-an. 2098, tahun 2002 gitu, apa 2000-an apa ya? Enggak 98. nah sebelum adanya Prismada ini sebenarnya sudah ada kan Pak ya, kegiatan pemuda di Pasarean? Sudah ada dulu. Dari kapan tuh Pak adanya? Waktu Bapak kecil sudah ada gerakan pemuda namanya IPP. IPP? Ikatan Pemuda Pasarean. Itu Bapak suka ikut lomba-lomba gitu. Ikut kajian-kajian. Dulu Siapa yang mencetuskannya Pak? Yang mencetuskannya siapa? Waktu saya sih kan Pak Musin itu beda 4 tahun sama saya, lebih tua Pak Musin ya. Pak Musin waktu itu Pak Ade Rahman Pamin yang menggerakkan kepemudaan itu. Awal mulanya itu berarti oleh Pak Musin itu ya? Bukan sih, Sudah ada lama sudah sebelumnya? sudah ada sebelumnya. Termasuk zaman siapa? Zaman ada Pak Soleh ya. Pak Soleh nggak ada sih di sini. Pak Soleh namanya. Pak Soleh ini yang nggak bakal kenal. Yang bukan hijrah apa namanya sih? Berpindah. Oh, yang iya. Apa itu? Yang kalau ke negeri, kalau ke daerah terpencil apa namanya? Urbanisasi ya? Urban. Urban ya? Bukan urban ya? Iya. Itu ke daerah-daerah terpencil itu. Pak Soleh. Sudah ada kalau sejak dulu, termasuk Mangkubu tuh, zaman Mangkubu sudah ada. Mungkin dari awal Pasarean ada pun sudah ada kegiatan-kegiatan. Sudah ada. Nah, seiring Bapak berkembang kan Bapak mengalami dan mengikuti itu kegiatan-kegiatan itu. Apa aja tuh Pak sebelum ada Prismada? Itu kayak Tadi sanat itu, GPP. IPP. Oh, IPP. IPP, Ikatan Pemuda Pasarean. Ya kegiatannya itu terutama di bidang misalkan ada lomba-lomba pidato dulu. Ada lomba-lomba ada kajian-kajian keislaman. Sangat juga sudah ada sejak saat itu Pak? Sudah ada. Saya masih ingat itu penceramannya dari PB zaman Pak Musin panitianya. Pidato, kemudian ada cermat. Kemudian ada kajian keislaman. Kebetulan penceramahnya kebanyakan dari orang IPB. Dari PB lah. Dan masuk Pasuman Jaya tuh. Sekarang pernah ke Pasarean zaman Pak Musin. Kemudian siapa yang mati kehutanan teh? Yang orang Agung. Dia waktu Bapak itu waktu jadi peserta, waktu Bapak SMA gitu. Panitia Pak Musin, Pak Sumanjaya, kemudian Pak Kaban. Pak Kaban pernah jadi penceramah di Pasarean. Kemudian yang
Pak lalu Suryade. Dan bahkan waktu zaman Bapak Prismada, sanlat yang luar biasa itu yang diikuti oleh anak-anak SMA dan para pemuda-pemudi itu masuk TV. Waktu itu ada TPI ya, Iya. masuk ke TPI. Tahun 94, 95-an, 95, 96. Untuk diliput gitu Pak. Diliput oleh TPI. Kata menjabat sendiri, TPI mengatakan bahwa sanlat itu kegiatan pertama yang ada di Bogor. Indonesia atau di mana? Di Bogor, enggak di Bogor, di Oh, Kabupaten Bogor. setingkat Bogor ya Pak? Iya, karena itu Bapak yang bawa. Ini buat Bapak ya? Iya. Karena Bapak yang bawa itu Bapak diambil dari, kan Bapak di sana suka jadi pementor sanlat di Di mana? ITB, ITB. Salman. ITB. Iya, ITB Salman. Tahun 90-an, 89 ya, 89. Tapi ini sebelum adanya Prismada juga sebenarnya sudah ada sanlat di Pastarian. Atau Iya, gimana, tapi metodenya tidak seperti yang Pak? Yang besar diberikan, itu yang yang besar sampai orang-orang bisa mengikuti. Dulu mungkin hanya sebatas Pastarian saja gitu Pak. Besar aja. Kemudian hanya sifatnya ceramah gitu, belum ada mentoring, belum ada. Cuman perbedaannya apa tuh Pak yang signifikan dari misalkan sanat yang tradisional itu sampai yang Ya, tahun kalau dulu kan sanlat zamannya Pemusin Pemuda, pengurusnya kita hanya sebatas pendengar ya, pendengar, kemudian paling hanya sebatas perlombaan itu. Kemudian setelah kesini sanlat itu dipadukan. Pertama dari segi metode, ada namanya metode mentoring. Metode mentoring itu jadi setelah kajian umum, kemudian anak itu dibikin kelompok-kelompok. Kayak halakoh itu dibikin kelompok, misalkan satu kelompok 10 orang. Nah, mentoring itu adalah gunanya untuk memperdalam apa yang disampaikan ketika tadi kajian umum itu. Misal kajian umum nih 1 jam. Nah, kemudian anak-anak itu dibikin halakoh setelah beres 1 jam kajian umum, kemudian anak-anak itu kelompokkan nanti untuk membahas apa yang disampaikan oleh penceramah itu. Barangkali ada hal-hal yang tidak dimengerti ataupun ada hal-hal yang mau ditanyakan tidak disampaikan, maka dibahas pada saat itu, pada mentoring itu. Jadi mentoring itu pada dasarnya adalah pendalaman materi apa yang disampaikan pada saat ceramah umum tadi. Itu namanya mentoring. Nah, itu pertama kali metode itu ditemukan oleh anak-anak Salman ITB. Oh, sebenarnya dari Salman ITB tapi Kebetulan Bapak termasuk pelakunya yang Bapak yang mentor. mengalami juga di situ. Nah, kemudian membawa ke Pastarian. Pastarian itu. Nah, pada waktu itu kan ada 100 pemuda dan 200 anak SMP itu. SMA, SMA. SMP. Oh, SMA SMP. Mereka itu tinggal di mana, Pak? Yang laki-laki di masjid, tidurnya di masjid. Yang perempuan tinggalnya di rumah Ibu Nining. Ibu Nining. Nah, kemudian dapur umumnya di rumah Ibu Haji Jumlaini. Jadi kalau sahur, kalau makan saya di sana. Untuk dana sendiri Pak dari mana, Pak? Pertama dari Pak Haji Suspendi, kemudian dari masyarakat. Jadi ada masyarakat hampir tiap hari ada yang menyumbang ikan mas ya, karena kan waktu itu Pastarian itu terkenal dengan ikan masnya ya, masih ngaraning lah gitu ya. Kemudian sayur-sayuran dari masyarakat semuanya. Berpatung-patungan ya, Pak ya? Jadi kalau tiap pagi itu ada Pamuhtadin dengan Pak Tobli itu dia keliling. Pagi-pagi itu setelah jam 6 dia keliling ke raning-raning. Siapa yang mau nyumbang untuk santri-santri yang mungkin di Darul Hijrah, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo tiap hari. Terus apa lagi tuh Pak kegiatan pemuda? Kalau misalkan yang zaman-zaman sebelum Prismada tuh Pak, yang zaman-zaman Bapak muda masih sekolah SMP, MTS. Apa ya? Kalau di bidang kegiatan olahraga juga ada ya kok Bapak. Waktu Prismada sih. Waktu Prismada, silakan Pak. Kalau ada kegiatan lomba voli antar pelajar se-Bogor Barat. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 95-an itu. Tahun 95 itu juga.
Kemudian ada apa lagi Pak? Olahraga sepak bola atau Sepak bola kalau sebagai Prismada yang menyerahkan belum pernah. Bagi Prismada yang penyelenggara, kalau peserta seseringnya. Apa ya, nggak ada lagi karakternya kita. Berarti lebih ke kajian sama olahraga poli itu. Kedua kegiatan itu yang menonjolnya Pak. Kemudian kalau misalkan waktu zaman sebelum Prismada tuh Pak, semaju apa sih Pasarean Pak sampai ada predikat sebagai kampung modern pertama? Predikat, saya kira kalau predikat kampung modern pertama itu tidak dikaitkan dengan prestasi Pasarean, tapi karena pola pikir Pak Soleh Iskandar saja untuk membangun kampung itu seperti BTN gitu. Jadi kan tidak ada kaitannya dengan Pasarean seperti apa, tidak ada. Seperti apa BTN tadi Pak? BTN ya, jadi pola pikir Pak Soleh Iskandar itu untuk membuat kampung itu persis seperti BTN, dan ini adalah BTN pertama di dunia ketiga. BTN itu apa? Bangunan BTN siapa? Bukan bayar tapi nyicil ya, bukan. Bangunan negara apa ya? Ya kayak komplek gitu ya. Komplek itu. Kayak komplek. Gitu. Perumnas mungkin. Beda ya, lagi. Kayak perumnas ya. Kemudian Pak, untuk kehidupan orang sosial Pasarean itu pada saat itu seperti apa sih Pak? Saat maju-majunya ya Pak? Kalau dulu itu sifat kegotong royongan, sifat keterbukaan antar warga itu cukup kental. Pertama, di Pasarean itu kalau masuk rumah, siapa saja masuk rumah, dari segi pergaulannya itu cukup hebat lah. Jadi kalau saya misalkan tidak punya nasi, tinggal lari ke dapur orang lain minta nasi, itu tidak malu karena memang sudah biasa. Minta ikan atau begitupun orang lain, jadi ke semua rumah itu bisa masuk. Itu satu. Kemudian sifat gotong royongnya cukup luar biasa ya. Di Pasarean itu dari dulu kalau membangun pesantren, membangun masjid, membangun sekolah, sama sekali tanpa ada bantuan dari luar, dari pemerintah. Belum ada. Semuanya itu murni hasil dari gotong royong masyarakat. Jadi masyarakat Pasarean itu baik dari sisi tenaganya, dari sisi hartanya, dari sisi pemikirannya, mereka berkorban. Jadi mereka tidak mau meminta kepada pemerintah. Itu satu. Yang kedua, kayaknya ada alasan juga kenapa tidak mau meminta kepada pemerintah. Karena walau bagaimana Pasarean itu dianggapnya sebagai basis yang kurang dekat dengan pemerintah. Ya, zaman Soekarno apalagi. Ketika zaman Soekarno kan Pasarean itu basis Maksumi. Ya. Basis Maksumi itu adalah ya hampir lawan dengan penguasa Maksumi itu ya. Kemudian zaman Orde Baru bukan pendukung penguasa, bukan pendukung Kuning. Ya, bukan pendukung Golkar, tapi pendukung P3. P3 adalah pada saat itu seolah-olah sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah. Ya, jadi kalau Golkar itu bahkan dulu orang tua kita bukan salah ya, orang tua kan bakalan kalau menyuruh Golkar teh atau apalagi nyolok PDI teh dianggapnya kafir, dianggapnya orang luar Islam. Karena saking memang kita jadi oleh sebab itulah karena kita selalu jauh dengan pemerintah pada saat itu, maka kita pantang untuk meminta bantuan. Maka ini masjid, sekolah, ya masjid dan sekolah mungkin ya yang dan terus majlis taklim itu sama sekali murni ini bantuan dari masyarakat. Kecuali barangkali ke sininya gitu ya. Tahun berapa tuh Pak berakhir? Ya 90 ke bawah lah. Tahun 90. Ketika ini aja, ketika masih ada tiga partai itu apa tahun berapa terakhir? Masih ada P3, PDI, Golkar dan PDI. Hanya 3 partai. Gitu. Nah Pak, untuk itu dulu kan katanya Pasarean itu basisnya PUI, PP3 ya Pak ya. Kemudian ada beberapa oknum yang berpindah ke Golkar dan ada sempat perang dingin kali ya Pak. Nah itu Bapak mengalami tak?
Iya, itu tadi. Jadi Seperti apa tuh Pak sebagian yang terasa? iya itu kalau sebagian masyarakat itu para orang tua kita, para tokoh kita itu karena mungkin dari sisi perjuangan dahulu kita memang selalu berseberangan dengan penguasa, dengan Soekarno, akhirnya kan Pak Soleh Iskandar juga banyak di penjara. Nah, kemudian sedangkan Pak Soekarno itu adalah simbol dari warga Pasarian. Kemudian zaman Orde Baru juga Pak Soleh Iskandar juga banyak di penjara. Karena kita tidak lagi bukan sebagai pendukung kuning itu. Nah, itu awalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kesini ternyata kita juga ada yang pegawai negeri, Iya. karena ada yang ini. Nah, ketika ada yang pegawai negeri kan otomatis dia kalau dulu kan ada penekanan dari penguasa yang namanya pegawai negeri itu harus kuning. Ya. Nah, sudah mulai tak ada tuh ada ada yang golkar. Kemudian akhirnya kan ini otomatis mengganggu kestabilan komunikasi antara warga Pasarian antara tokoh itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, lontaran-lontaran bahwa yang nyolok Golkar itu adalah kafir sudah mulai hilang juga gitu ya. Nah, akhirnya kan sadar. Kemudian akhirnya ya apalagi dibubarkannya bukan dibubarkannya, maksudnya bukan apa digantinya partai yang tadinya 3 partai menjadi banyak partai itu sudah mulai paham mereka itu dan jadi apa yang banyak mengganggu komunikasi keharmonisan masyarakat Pasarian itu pertama dari sisi politik tadi itu ya. Nah, sisi politik itu yang paling parah lagi adalah bukan sebetulnya bukan itu mah masih mending ya kalau ini mah kalau pemilihan partai mah yang paling parah lagi adalah ketika pemilihan kepala desa. Kenapa tuh Pak? Iya ya maksudnya kurang harmonisnya itu Pasarian banyak terganggu oleh adanya pemilihan kepala desa. Lebih terasa itu ya. Ini apa berseberangannya ataupun tidak harmonisnya masalah Pasarian. Ya mungkin beda pilihan itu. Iya. Mungkin belum terbiasa atas perbedaan-perbedaan karena biasanya biasanya satu iring kadang-kadang langsung sepaham ya. Dulu Masumi kemudian P3. Iya. Kemudian Pak, ada sanksi sosial nggak sih bagi mereka yang berpindah haluan gitu misalnya seperti yang itu? Pada akhirnya kan masyarakat besar juga paham nggak ada sanksi sosial seperti apa misalkan diusir dari Pasarian atau tidak diberikan jabatan apa-apa enggak. Justru dengan adanya perbedaan itu akhirnya mereka menyadari. Diasingkan nggak sih Pak dari masyarakat? Diasingkan hanya kalau secara formal sih tidak diasingkan. Mungkin ada cibiran-cibiran ada itu. yang memang ketika waktu P3 ya masih ramai di kita ada orang yang di Golkar secara pergaulan sih memang diasingkan gitu, secara pergaulan. Tapi kalau secara formal misalkan tidak diberi jabatan enggak. Misalkan kalau banyak orang yang Golkar di sini dia tetap menjadi kepala sekolah. Ya secara formal mah tidak ada gitu. Hanya secara sosial mah barangkali ya banyak cara ditanya lah diasingkan. Itu mungkin terasa di kaum orang tua ya Pak, kaum Ya, tua yang dulu gitu karena masalahnya mungkin bagi mereka waktu itu Bapak masih muda kali ya Pak. Untuk anak-anaknya sendiri gimana? Karena katanya Pak ada yang namanya Siti Al-Golkarniah ya. Siti Golkarniah Iya ada. Iya. Dan termasuk saya juga adalah korban dari hal itu misalkan. Tapi secara formal enggak gitu. Oh, Bapak juga orang tua? Iya, orang tua kan orang tua Bapak pernah ke Golkar. Silakan Pak, kayak gimana tuh kalau dari Bapak sendiri kalau ya hanya ini aja sih tadi ditanya gitu aja sih bukan itu sih bukan sanksi secara sosial tapi sanksi secara individual dari keluarga A ke keluarga B dari keluarga saya keluarga dia ke keluarga saya seperti itu memang tapi secara ini mah tidak terlalu secara formal mah tidak terasa. Kalau misalkan dari saksi yang pernah wawancara sebelumnya katanya sampai air itu diputus, sampai rumah ditembok,
diasingkan dari masyarakat itu Bapak mengalami sendiri Pak? Itu kalau air diputus itu bukan dari pemilihan, Dari mana tuh Pak? partai, tapi pemilihan kepala desa. Oh, Air diputus, kemudian cacagan gitu. ada juga. Ada. Tahun berapa itu Pak? Dan tahun berapa ya? Mang Mirta ya. Kepala desa. Kurang tahu juga ya, lupa tahunnya. Tapi itu tahun 2000 ke bawah. Tahun 2000 ke bawah, ke tahun 90 ke bawah malah. Oh, masih tahun 90 ke bawah juga, 80-an mungkin. 80-an ya, mungkin 85-an, 86-an. Mhm. 86-an lah kayaknya kira-kira. Ya, 86-an. Sampai segitu ya Pak. Gitu. Kalau itu kan sebetulnya bukan tidak bisa dijadikan sebagai bahwa persalahan itu seperti itu kan dari Iya. hanya oknum-oknum Iya. saja gitu, beberapa orang saja. Tapi yang lainnya biasa. Bisa nih. Yang diasingkan ada gitu ya. Ini yang diasingkan gitu. Untuk kehidupan sosialnya lagi ada apa lagi tuh Pak yang bisa Bapak banggakan sebagai pemuda Pasarian? Itu gotong royong itu. Gotong royong. Gotong royong yang sangat luar biasa ya. Kita sangat kompak, kemudian bisa membangun lembaga pendidikan dan lembaga peribadahan murni hasil swadaya masyarakat. Kemudian juga dari segi tolong menolong sesama tetangga itu cukup kental. Ya, jadi kalau Bapak katakan tadi, kalau ada orang yang tidak punya nasi bisa dengan leluasa masuk ke rumah orang gitu ya, tanpa ada ya pokoknya masalah assalamualaikum, izin-izinnya tidak terlalu formal gitu. Minta nasi langsung aja ambil gitu. Itu jadi luar biasa waktu itu ya. Iya. Nah, kemudian juga kalau apalagi lebih dulunya Bapak juga kurang tahu juga ya. Dulunya kan ada seorang tokoh yang senantiasa keliling kepada masyarakat untuk melihat apakah masyarakat Pasarian ini punya nasi atau enggak, apakah dia masak atau enggak, ada yang gitu. Ada. Ya, dulu. Tapi itu Bapak tidak mengalami, hanya misalkan bapaknya Haji itu Haji Sadeli yang suka keliling, katanya suka keliling masyarakat meneliti ada gak kira-kira warga masyarakat yang tidak memasak. Kalau tidak ada dia kasih, namanya wajib Bapak Sadeli, tapi Bapak tidak mengalami. Ya, orang itu aja. Kemudian Pak, untuk julukan Pasarian sebagai kampung santri atau kampung santri itu Bapak mengalami nggak Pak? Iya, di kampung santri itu unik ya. Pasarian itu dulu pernah ada pesantren, tapi tidak lama. Kemudian adanya pesantren itu sejak zaman sekarang justru ya. Pesantren dulu itu tidak ada pondoknya. Tidak ada pondok. Tapi kegiatan pesantren, kegiatan pengajian itu mungkin melebihi dari pondok pesantren. Jadi dulu tuh sejak zaman Bapak kecil juga kegiatan pengajian itu cukup luar biasa, full tiap hari tiap malam. Jadi waktu itu badah maghrib sampai badah isya ngaji jam 9:30 beres. Kemudian paginya subuh. Ngaji di mana tuh Pak? Maghrib sampai isya? Pertama di Pak Haji Acep, kemudian di Pak Udin. Di dua tempat ini, maghrib sampai isya. Iya. Apa bedanya di Bapak Acep sama Bapak Unin? Sama saja sih semuanya ini apa? Cuman ada dua tempat mungkin dua kayak tempat gitu. aja, dua tempat sama aja, tidak beda. Ada. Kemudian Pak setelah maghrib dan isya ada jam di mana lagi? Ada Habis subuh. jam 2 siang. Jam 2 siang gitu. Sampai maghrib ngaji ya. Di mana itu Pak? Sama di Pak Haji Acep, dulu di Pak Udin, dulu kan rumah Mang Idun itu tempat pengajian itu. Tahun berapa tuh Pak? Seingat Bapak. Tahun- Yang waktu Bapak ngalamin. Iya, ya 85 sampai 88 lah. 85. Tapi sejak 83 sudah ada pengajian. Oh iya. Dari kecil sudah ada pengajian itu. Bahkan dulu mah di pasarnya itu kalau maghrib itu sama sekali tidak ada orang yang keluar rumah. Kenapa tuh Pak? Karena mereka mengaji. Oh. Kalau ada yang keluar rumah pasti dijiwir oleh orang tua. Diantarkan ke
Tempat rumahnya ataupun di tempat pengajian. Jadi tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib dan setelah asar. Karena asar itu tempatnya ngaji gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua orang peduli. Jadi misalkan ada anak nih yang berkeliaran di waktu asar, pasti dicibir ke pemuda gitu ya, ataupun orang tua, diantarkan ke kolot, nah nih pak anak bapak ngaji, atau diantarkan ke tempat pengajian. dianterin ke rumah. Gitu. Jadi kegiatan pondok pesantren itu di Pasarian cukup luar biasa ya sejak dulu, meskipun belum ada pondoknya, Tidak ada bentuk pondoknya, tapi pengajiannya pengajiannya cukup luar biasa. dan menghasilkan orang-orang yang hebat ya Pak. Amin. Kemudian Pak, untuk kehidupan budayanya di Pasarian, katanya ada budaya nikah dengan keluarga ya, yang cai sayur. Bapak pernah mendengar hal Iya. tersebut? Pak? Banyak Pasarian itu juga yang menikah dengan masih keluarga ya. Ada menikah dengan sepupu. Kalau bahasa Sundanya menikah dengan misan. Jadi ada istilah istilahnya cai sayur karena menikah dengan dulur. Ada juga awewe kumisan. Apa tuh Pak? Awewe kumisan itu perempuan, namun bahasa misan itu kan bahasa Sunda ya. Misan itu sepupu. Ya. Awewe kumisan. Jadi Kumisan. kumisan itu. Oh iya. Misalkan banyak contohnya di sini. Misalkan Pak Aceh dengan Bu Lilis, termasuk ibu saya dengan anaknya siapa Haji Atun, banyak lah, Banyak ya? hampir semua. Apa alasannya Pak? Hanya karena cai sayur atau ada alasan apa lagi? Ya alasan orang tua sih tidak tahu persis ya, cuman mungkin ingin melanggengkan persaudaraan gitu, lebih dekat lagi gitu. Dijodoh-jodohkan pada saat itu. Ya dijodoh-jodohkan, nggak ada yang tidak jodoh-jodohkan semuanya. Jodoh-jodohkan. Iya. Kemudian Pak, katanya dari segi budaya juga dilarang adanya gitar atau alat-alat musik pada saat itu. Benar nggak Pak? Betul, Bapak tahun 85 punya gitar ya, dibeliin gitar sama guru MTS Ibnu Hajar, Coba tuh Pak. namanya Pak Obay. Pak Obay itu adalah kakak ipar saya. Kemudian dia guru kesenian di MTS Ibnu Hajar, dibeliin gitar. Kemudian tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi dulu itu image-nya kalau ada orang yang sangat bagung, bahula teh lain nu mabok bola, komo nu mabok gitu nya. Anu main bola celana pendek, Iya. itu dianggap Nakal. bahula. Anu main gitar dianggap jelema bahula. Anu main suling dianggap jelema bahula. Sehingga pernah saya beli gitar, gitar masih bagus lah, beli di Dulia, beli di toko, beli gitar, kemudian belajar gitar baru paling 3 hari, ketahuan sama orang tua. Di kamarnya nggak gitar, gitu, ketahuan sama orang tua, paginya langsung sia nonton nurutan jelma Kristen wae, bari dicacak gitu gitar Si gitarnya dirusakin Pak. itu. Jadi orang yang dianggap bahula teh itu manusuk gitar. Pakai celana pendek, Pakai celana pendek, suling, sepak. pakai suling, itu yang bahula gitu. Itu bahula. Lamun aya nu main bola, masuk main bola ya kadang-kadang dicarekan kalau dibawakan bedog. Karena itu dianggapnya kalau kita main bola dianggapnya selalu aja nyepakan anaknya Sayyidina Ali. Oh. Karena ada peristiwa Karbala itu ya. Peristiwa Karbala pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian meninggalkan anaknya Hasan dan Husain. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok keturunan Ali dengan kelompok Muawiyah. Kemudian akhirnya kan kelompok Muawiyah dapat memenangkan ya pertarungan tersebut secara politis, dimenangkan oleh Muawiyah. Kemudian akhirnya anaknya Ali namanya Husain itu dipenggal kepalanya, padahal sama muslim, dipenggal kepalanya, kemudian dipakai main bola kepalanya di padang Karbala. Padang itu berarti lapangan Karbala. Nah, itu jadi lamun orang main bola itu selalu jeung nyepakan, dianggapnya jeung nyepakan kepala anaknya Ali bin Abi Thalib itu. Karena dilarang bola main bola gitu. Bapak mengalami Makanya lebih banyak poli ya Pak waktu itu juga. poli, banyak poli.
Bola juga banyak itu. Kalau bola mah yang melarang itu paling Pak Bahaji Arif. Bahaji Arif itu orang tua yang galak main bola. Nggak boleh. Ya boleh. Beliau Apalagi Bahaji. kalau celana pendek udah. Berarti waktu itu main bola pakai celana panjang, Pak? Harus celana panjang. Semua juga termasuk poli juga harus celana panjang. Oh, laki-laki juga, Kita Pak? training juga. Oh, iya. Mungkin sekarang ya Pak baru pakai celana pendek. Nah, kemudian Pak, menurut Bapak masa-masa berjayanya Pasarean itu apa, Pak? Yang mana? Di tahun berapa dan ada kejadian apa gitu? Apa ya kejayaan? Sebetulnya kalau dibandingkan dengan orang tua dulu, mas jayaan orang tua dulu ya, pas oleh Iskandar ya, buktinya ada. Apa tuh? Ya ada ini ada perkampungan desa ini perkampungan PTN itu, kemudian yang kedua lembaga pendidikan. Ini kan sudah 1950 ya, lembaga pendidikan UMI didirikan, itu kan sudah luar biasa kan. Pada saat ya 5 tahun Indonesia merdeka, kita sudah bisa menciptakan pendidikan. Itu mungkin kalau kemudian kita juga pernah dapat bantuan air dari Nopit dari Belanda juga. Tahun berapa tuh, Pak? Kurang tahu ya, apalagi tahunnya saya lupa nih. Nopit itu barangkali sebuah kemajuan dan prestasi yang luar biasa ya. Kemudian kalau ke sini ya orang bagaimana kita bisa bisa melanjutkan lah keinginan para orang tua dulu, bisa mendirikan sanawiyah, aliyah, kemudian SMA, kemudian bisa mendirikan pesantren yang sudah terwujud. Itu adalah salah satu kebanggaan kita juga. Pesantren sekarang sudah 2 tingkat, kemudian dihuni oleh santri yang cukup banyak juga, 81 orang santri yang mukim saat ini ya Pak? Saat ini. Kemudian yang Kalong itu pokoknya semuanya yang ngaji itu 127 santri dengan yang Kalong. Kemudian apalagi sekarang mungkin adanya pemugaran masjid, ini juga sebuah prestasi yang luar biasa ya. Berarti ini sekarang pemugaran yang ketiga kali? Yang ketiga ya. Ini juga yang luar biasa, ini cukup hebat kan. Dan yang paling penting adalah dulu itu kita bisa menghidupkan kembali yayasan sehingga bisa mendirikan SMA ya, menghidupkan kembali sekolah yang pernah mengalami surut seperti itu. Itu sih. Kemudian Pak, pada saat Bapak masih remaja itu Pasarean sudah berbentuk seperti ini atau belum Pak? Dari kecil sudah seperti itu. Ada perubahan nggak Pak sekarang, perubahan yang signifikan? Itu banyak. Ini terutama kan ini ada jalurnya. Jalur ini kan jalur 3 gang, 1, 2, 3. Nah, di antara 3 gang itu ada jalan penghubung. Jalan penghubung itu bisa dilalui dengan mobil. Jalur hijau ya? Dan disebut dengan jalur hijau. Jadi jalur penghubung ini ada sebagian yang sudah tidak berfungsi, termasuk yang di bawah, yang jalurnya Mas Bambang itu ya. Mas Bambang apa enggak? Itu yang ujung lah. Ujung itu kan jalan pas di gang kedulnya itu sempit, paling cukup motor padahal harusnya cukup mobil. Kemudian jalur ini juga sekarang sudah ditutup oleh TK ya. Nah, dan yang terakhir adalah ini jalur hijau yang pas oleh Fajar itu kan. Itu masih sisa itu dong? Sisa itu dong? Enggak, maksudnya ini juga sudah tidak ini. Oh, sudah tidak asli ya Pak? Sudah tidak asli, kan itu dibuat jalur hijau. Kenapa? Itu sebetulnya jalan untuk mengantarkan jenazah ke makam itu. Jadi kalau kita mengantar jenazah itu tidak boleh lewat jalan raya. Oh, kenapa tuh Pak? Emang hadisnya begitu, kurang baik. Jadi kalau mengantar jenazah lebih baik jangan jalan raya, tapi jalur itu tuh. Cuma jalur itu sekarang sudah ditutup, terutama di sini di rumah Mang Ipin nih. Oh, dulu tuh sebelum itu belum ada rumah Mang Ipin, jadi bisa langsung. Masuk rumah ini pas oleh Fajar. Kan sudah ada rumah, cuman sekarang ditutup oleh pas oleh Fajar. Oh ya, Pak Kiki mungkin dari situ Pak. Pak Kiki, kemudian ada pasal itu. Nah itu kan ada kan tembus ke makam.
Jadi orang tua kita itu Pak Soleh Pak Jarod itu sudah bisa berpikir seperti itu. membuat seperti itu. Kalau bawa jenazah itu jangan jalan aja, tapi jalan sana. Sudah seperti itu. Dan jalur penghubung antara jalur hijau itu sekarang sudah mulai. Nah inilah Merubah. baru. Paling yang masih bisa jalan itu jalurnya siapa ya? Jalurnya Mang Enjai. Masih bisa dilalui oleh mobil. Masih dilalui oleh mobil. Jalur ini juga bisa nih, jalur yang Majlis Salim itu, tapi sekarang ketutup sama mereka. Terus, Sudah ada perubahan. terus apa lagi tuh perubahan CGBN dari Kemudian segi antar rumah ke rumah itu sekarang tidak lagi ada jarak ya. dulu berjarak Pak satu Dulu sama lain. berjarak. Jadi kalau misalkan ini Curugan ya, 1 meter ini Curugan, jadi di rumah model contohnya dari rumah saya ya, dari rumah saya ke rumah Binelli. Dulu kan ada lapangan yang luas. Jadi main kereci, main naon teh ucingan yang itu di tempat-tempat itu. Sekarang kan sudah semakin sempit karena dipakai bangunan-bangunan itu. Sudah banyak yang berubah. Hampir semua seperti itu. Terus dulu selokan udah sebesar itu belum Pak? Solokan justru lebih kecil. Sekarang lebih kecil. Dulu Dulu besar. Saya saja dulu bisa main air di depan rumahnya Mang Idi. Jadi masuk ke Solokan itu badan bisa masuk ke itu. Sekarang kecil kan. Bisa leluasa lah masuk itu. Bisa 2 orang namun dapat ya. Oh iya. Karena airnya cukup ini. Sekarang sudah berubah. Sekarang dari selokan juga sudah berubah. Dulu memang Pak Soleh Iskandar itu pokoknya hebat banget lah gitu. Jadi Sampai sedetail. membuat selokannya ini supaya air mengalir tidak lagi kebanjiran. Kemudian belakangnya juga ada selokan, kemudian juga ada jalan hijau, kemudian ada gang-gang, itu sudah luar biasa. Kemudian ada menciptakan rumah ini dengan rumah Anu, ada halaman-halaman yang sekarang sudah dipakai bangunan sama semua orang. Iya. Karena mungkin kebutuhan keluarga ya. Jadi itu seperti itu. Itu sudah banyak berubah. Nah, menurut Bapak kan tadi masa maju-majunya itu kan saat masih ada orang-orang tua, tokoh-tokoh sama gitu. Nah, Pasarian bisa disebut redupnya itu kapan sih Pak? Ada zaman-zaman redupnya nggak Pak? Zaman redup tahun 80 sampai 90 di zaman redup ya. Atau bisa sampai 80 sampai 2 ini enggak 90 sampai 20 sampai 2000. 90 sampai tahun 2000 ya. Mungkin tadi karena redupnya MA juga terus yayasan di tahun 90 itu. Iya, 90 sampai 2000. Masa-masa itu bahkan MTS juga mengalami hampir padam lah waktu itu. Tahun 90. Ada apa lagi tuh Pak yang tahun 90 itu hampir padam itu? Apa ya? Pengajian ke pesantren juga tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Seperti itu. Kenapa tuh Pak? Ya pertama mungkin banyak faktor yang dulu mengelola pengajian itu kan Haji Asep, Pak Baudin, Pak Asep mungkin karena sudah sepuh gitu. Kemudian Pak Baudin juga pindah dari Pasarian. Kemudian Pak Jar pasti juga tidak lagi bermukim di Pasarian. Jadi tidak ada yang mengelola tahun 90 itu. Jadi dari sisi pendidikan agak lumayan inilah mundur lah. Dari sisi sekolah juga sudah yang ciri khas tadi misalkan banyak tidak ada pondok tapi pengajiannya cukup luar biasa. Tahu sejak tahun 90 itu sampai 2000 mulai redup gitu. Terus mungkin dari kehidupan sosial juga mungkin tadi seperti ada pemilu terus itu juga mulai tahun 90 itu terasa ya Pak ya? terasa banget. Kemudian Pak menurut Bapak nih Pasarian saat dulu tuh saat maju-majunya bisa disebut sebagai kampung apa sih Pak? Kampung. Ada julukan nggak buat Bapak buat Pasarian gitu? Apa dulu kan gini ya, kalau orang luar masuk ke Pasarian itu mereka sangat segan sekali masuk ke Pasarian karena dianggapnya orang Pasarian itu pertama dari segi keilmuan cukup luar biasa ya. Dari segi kekayaan memang sebenarnya Bali dulu mah gitu ya. Kemudian dari segi pendidikan lumayan sudah melek dunia pendidikan ya. Jadi
wajar kalau Pasarian sejak waktu itu bisa dikatakan sebagai kampung peradaban. Kampung peradaban. Untuk saat ini Pak, Untuk saat ini saya kira di masyarakat lain juga sudah hampir sama ya sekarang. Jadi tidak ada yang bisa seperti tahun dulu ya gitu ya. Kalau misalnya dari segi pendidikan, orang luar juga sekarang sudah mulai pendidikan. Kalau dulu kan orang luar tamat SD saja sudah hebat. Tapi di Pasarian hampir semua rumah itu sudah ada sarjana di tahun 90 ke bawah. Jadi makanya melek pendidikan, melek dari dari itu melek dari segi peradaban juga sudah kayak ini. Jadi itu sekarang mah biasa aja sih. apa Pak sebutan untuk biasa ajanya itu? Banyak. Ada nggak? Banyak. Kampung ya lupa juga susah ya. Nanti simpulkan aja sendiri. Ada yang bilang kampung kenangan katanya gitu. Karena sekarang sejarahnya sudah tidak terasa lagi, namun monumen-monumen masih ada gitu. Nah, ada dari Bapak ada nggak Pak? Kampung Ya itu apa? kampung peradaban bisa masih, tapi sekarang simbol peradabannya sudah dihancurkan sebetulnya. Misalkan menara itu. Kan bisa disebutkan kampung peradaban itu karena memang ada menara itu. Masih ada. Sekarang udah Sudah tidak ada. jadi kampung apa tuh Pak? Jadi apa Pak? Pak, ini terakhir pertanyaan terakhir. Kampung apa ya? Kampung apa Pak? Kenangan orang tua ya, bukan orang. Kampung apa ya? Nanti deh bahasanya deh. Itu kata Wajir Lilis kampung kenangan katanya gitu. Ya. Nah, Bapak belum ada nih? Belum. Ada nggak Pak? Belum. Oke, saya tahu apa ya Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, ya. Nah.